Assalamualaikum. Hai, apa kabar sobat belajar? Nah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, Kak Sarah mau bahas ini dulu nih. Laskar Pelangi. Siapa yang di sini udah pernah nonton Laskar Pelangi? Film film yang diangkat dari buku karangan Andrea Hirata, filmnya keluar kalau nggak salah tahun 2008 ya. Kalian udah pada lahir belum sih tahun 2008? Umur berapa tuh kalian 2008? Nah, jadi di film itu tuh menceritakan mengenai seorang anak namanya Ikal yang sebegitu besarnya keinginan dia untuk belajar. Padahal sebenarnya akses buat pembelajaran itu susah banget. Cuma ada satu sekolah yang bisa dimasuki sama dia pada saat itu ya, sekolah Muhammadiyah apa gitu, memang sekolah yang paling tua di Bengkulu, di Belitung katanya waktu itu. Nah, sebenarnya mau Kak Sarah bahas bukan filmnya juga sih, tapi inget nggak kalian di film itu terlihat nih beberapa scene kayak gini? Ini ketika Ikal pergi bersama ayahnya mau berangkat ke sekolah, terus ada orang-orang yang pada pakai baju-baju begini nih, orang-orang buruh buruh pabrik, buruh industri. Jadi Belitung itu sebenarnya ya adalah, eee, dia itu punya tambang timah, salah satu yang terbesar di dunia. Nih, ini cuplikan-cuplikan dari filmnya ya yang menggambarkan. Jadi semua orang di pulaunya Ikal ini, di Belitung itu hampir sebagian besar kerja sebagai buruh tambang, kerja di tambang timah ini. Nah, bukan main-main loh, karena timah yang ada di Belitung itu tuh dia termasuk salah satu penghasil terbesar di dunia, sampai-sampai nggak kurang, kalau nggak salah ada 10 negara yang menggantungkan pasokan timahnya ke Pulau Belitung ini. Ada Korea Selatan, ada Cina, ada Taiwan, ada Hong Kong atau Jepang, Hong Kong, terus ada Malaysia, ada Singapura, ada Thailand, terus ada Jerman, ada Prancis dan ada Amerika Serikat. 10 negara besar yang mereka pasukan timahnya itu bergantung dari, tambang timah yang ada di Belitung. Nah, sebenarnya ini kayak apa ya, kayak jadinya tuh kalau peribahasanya adalah makan buah si malakama. Di satu sisi membawa dampak positif, ya tentunya. Timah itu penghasilannya besar loh. Mereka tuh lumayan dapat penghasilan, jadi keuntungannya tuh untuk Pulau Belitung lumayan besar. Sayangnya, pertambangannya itu memberikan efek negatif yang lumayan banyak juga. Nih, kita bahas dari yang positifnya dulu ya. Nih, kayak yang Kak Sera udah bilang kan, 10 negara nggak tanggung-tanggung mengantungkan pasokan timahnya dari Belitung. Jadi, ini penghasilan dari Belitung nih, memang sampai saat ini ya, masih bergantung dengan tambang timahnya. Dan penghasilannya lumayan besar. Kekurangannya adalah, ini timah semua nih, segini banyaknya timah semua, kelihatan kah? Tuh. Sayangnya, yang namanya pertambangan ya, kalau dilakukan dengan tidak hati-hati, bahkan dilakukan dengan hati-hati aja, kalau misalnya eksesif atau berlebihan dan berkelanjutan terus, pasti akan merusak ekosistem. Nih bisa lihat di sini, ini sebenarnya tadinya hutan, tapi dirusak. Kenapa dirusak? Karena memang jadi si timah itu tuh ada di pasir-pasirnya gitu loh. Untuk ngambil si timahnya mereka ngeraup dong, jadi sehingga si hutannya dihilangkan, mereka untuk ambil si pasir yang ada timahnya. Nih, karang-karang. Jadi banyak juga, pasir-pasir yang mengandung timah itu tuh masuk dalam karang-karang. Mau diambil susah kan, jadi caranya gimana? Dipukul karangnya, dirusakin karangnya demi untuk ngambil si timah itu. Nah jadinya apa akibatnya? Akibatnya jadi nelayan-nelayan itu kehilangan, sebagian besar dari pemasukan mereka. Kenapa? Karena karang-karang itu tempat tinggalnya para ikan. Ikan-ikan tuh tinggal di situ, mereka beranak di situ gitu kan, berkembang biak di situ. Dirusakin berarti hilang, gitu kan. Berkurang tuh lama-lama populasi ikan. Sehingga nggak kurang dari 45.000 nelayan yang sekarang sepertinya lagi kesusahan. Karena pekerjaan mereka ya karena, eee, lahan mereka tuh rusak, gitu. Sedih ya, sebenarnya. Ya seperti yang kayak Kak Sera bilang, bagai makan buah si malakama. Tapi gimana ya harusnya kalau kayak begini? Apa yang harus didahulukan kalau kayak begini? Menurut kamu gimana? Coba pikirkan deh. Nah, untuk itu sembari kamu mikir itu ya, kita mau bahas lagi masuk ke bahasan yang berikutnya. Udah siap? Harus siap. Ayo belajar! Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar! Oke, ngomongin Belitung. Nah, kita ngomongin
Pencemaran tanah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih pengertiannya dari pencemaran tanah? Oke, pengertian dari pencemaran tanah adalah suatu keadaan di mana polutan itu masuk dan mempengaruhi ekosistem tanah sehingga tanah tidak dapat berfungsi dengan semestinya. Jadi tanahnya itu kehilangan kesuburannya lah karena si polutan-polutan ini, zat-zat yang memberikan polusi itu masuk ke dalam tanah jadi merusakkan ekosistemnya gitu. Itu namanya pencemaran tanah. Uits, salah, mencet. Oke, lanjut. Nah, apa aja sih Kak sebenarnya yang menyebabkan pencemaran tanah itu terjadi? Ada banyak hal, sebenarnya ada banyak hal. Tapi ini kita rangkum jadi 3 yang besar aja ya. Pertama, ada karena limbah domestik, pastinya karena limbah dong ya. Kedua, limbah industri, dan 3, limbah pertanian. Di-note ya, limbah domestik ini nih nggak selalu artinya harus limbah dari rumah gitu, limbah rumah tangga. Jadi dari, eee, kehidupan kamu sehari-hari, keluarga kamu, terus sampah-sampah yang ada di rumah kamu, nggak harus gitu juga. Limbah domestik itu berarti limbah rumah tangga, iya. Limbah dari perkantoran, iya. Limbah dari perhotelan, iya, dari usaha-usaha gitulah, dari restoran dan lain-lain, dari usaha-usaha kecil itu juga masuknya ke limbah domestik. Nah, oke kita lihat dari limbah domestik dulu lah ya. Jadi sebenarnya, secara garis besar, limbah domestik itu bisa kita bagi sebagai bukan limbah domestik aja, limbah itu bisa kita bagi sebagai limbah padat dan limbah cair. Kalau untuk limbah domestik, limbah padatnya bisa berupa sisa makanan, berupa sisa sayuran, kalau misalnya habis masak terus sayurannya nggak mungkin ada yang, nggak kamu masukin semua ke dalam, masakan kamu, ada yang kamu buang atau makanan kamu juga. Makanya jangan suka nyisain makanan, bikin limbah jadinya. Kelihatannya dikit tapi entar kalau dikumpulin banyak jadinya. Terus plastik, pastinya limbah padat, terus ada serat-serat, keramik, kaleng-kalengan, dan bekas bahan bangunan. Kalau dari limbah domestik ya, dari, iya limbah domestik. Kemudian kalau limbah cairnya, itu ada deterjen, ada oli, ada cat, dan hasil ekskresi manusia. Atau ya bukan harus manusia juga sih, tapi hasil ekskresi. Jadi berupa urin ataupun, feses ya, hasil ekskresi. Oke. Berikutnya, kita mau bahas mengenai limbah industri. Ya udah tau lah ya, limbah industri itu apa? Limbah industri adalah hasil sisa dari, apa namanya, dari proses industri, yang akhirnya hasil sisanya itu udah nggak bisa dipakai lagi. Atau mungkin kecil nilai ini ya, nilai, pakainya tuh udah kecil karena memang udah jadi limbah. Nah, dibagi 2 juga nih sama, ada yang limbah padat dan ada yang limbah cair. Kalau untuk di, limbah pabrik, limbah padatnya salah satunya ya dalam dalam bentuk padatan. Maksudnya apa nih padatan? Ya tergantung kalau misalnya dia limbah kaca limbah kaca, pabrik kaca ya berarti limbahnya ya kaca-kaca itu gitu loh. Kalau misalnya dia limbah, logam berat, ya berarti kayak sisa-sisa besi gitu. Kalau misalnya dia, eee pabrik kertas ya berarti ya sisa-sisa kertas segala macam gitu. Nah, padatan, lumpur, dan pulp. Pulp ini sebenarnya bubur artinya, bukan bubur yang kamu makan sebetulnya. Tapi maksudnya bubur tuh pernah nggak sih dulu zaman SD kamu buat ini nih, apa namanya, bikin karangan bukan karangan, karya, yang kayak kita bikin gunung atau kita bikin peta tapi pakai bubur kertas. Nah, itu pulp itu bubur kertas maksudnya. Nggak harus kertas juga, bubur karton, pokoknya turunannya kertas deh ya, kertas, karton, kardus yang kayak gitu-gitu, yang jadi bubur, pulp kita sebutnya. Terus ada limbah cair, yaitu ya cairan yang mengandung tembaga, timbal, perak, krom, arsen, boron, dan kadmium. Jadi ini nih semuanya adalah polutan. Berguna tembaga kita pakai untuk kehidupan sehari-hari, untuk membuat ini, buat itu, untuk kabel gitu kan. Tapi kalau udah masuk ke dalam air, itu jadi polutan jadinya. Dia jadi berbahaya, membahayakan ekosistem air dan nyambung juga ke akhirnya ke tanah dong. Karena kan air ya meresap ke tanah, ya kan? Nah, gitu limbah cair. Eits, sorry. Oke, berikutnya ada yang terakhir adalah limbah pertanian. Nah, jadi limbah pertanian tuh apa misalnya? Ya pertama, itu kayaknya ini udah kita bahas kemarin ya, sobat belajar di yang episode, mmm, pencemaran air kalau nggak salah. Ya, jadi contohnya adalah penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan. Selain ini kalau limbah dari pertanian berarti kayak jerami-jeraminya lah, gabah-gabahnya, nah itu juga masuk ke limbah padat pertanian. Tapi, penggunaan pupuk dan pestisida secara berlebihan, itu juga membahayakan, itu jadi limbah. Kenapa? Karena ya jelas lah kalau pestisida secara berlebihan kan dia bakal jadi ini, apa namanya, dia kan fungsinya untuk membunuh virus, membunuh kuman, membunuh hama gitu kan. Tapi kalau kebanyakan yang dibunuh tuh bukan cuma hama doang,
tapi segala organisme tanah yang sebetulnya dia malah membawa kesuburan buat tanah, bisa mati juga karena si pestisida yang berlebihan ini, gitu. Oke, kita udah belajar mengenai faktornya, sekarang kita akan mau tahu nih, kalau ada faktor berarti kita akan belajar mengenai dampaknya. Jadi apa sih efek yang diberikan dari pencemaran tanah ini gitu kan? Oke, dampaknya, secara garis besar secara singkat jadi 2 aja ya, kepada manusia dan kepada lingkungan. Ya tentulah kalau dampak kepada manusia pasti berhubungan sama kesehatan manusia kan. Cuma di sini secara lebih rinciin aja gitu. Kalau misalnya, pencemaran yang disebabkan karena misalnya kromium, dia ada di pestisida dan herbisida, penyebabnya dampaknya adalah karsinogenik. Ini kromium adalah bahan karsinogenik, bisa memicu kanker. Terus misalnya timbal, kayak yang tadi Kak Sera bilang kan dari air limbah, ada air limbah pabrik, itu ada yang cairan yang berisi timbalnya. Nah, timbal itu bisa berdampak pada kerusakan otak dan ginjal. Kan nggak bisa digedein lagi? Oh bisa, ya udah gini aja. Kemudian raksa dan siklodiena, sorry, itu dia akan menyebabkan kerusakan ginjal. Kemudian di sini juga ada PCB dan siklodiena, dia akan menyebabkan kerusakan hati. Kemudian kalau misalnya dia organofosfat atau karmabat gitu ya, akan menjadi gangguan syaraf otot. Dan yang terakhir, klorin nih, zat klorin, zat pembersih sebetulnya klorin tuh kalau misalnya kayak di kolam berenang, makanya suka ada bau-bau air tuh suka bau-bau kayak bau-bau rumah sakit itu nggak sih, bau-bau bersih gitu, nah itu karena kita pakai klorin di kolam berenang untuk membunuh virusnya. Tapi kalau kebanyakan, klorin bisa jadi polutan juga, bisa berbahaya. Nah, jadi apa nih kalau klorin kebanyakan? Bisa jadi kena gangguan hati, gangguan ginjal, dan gangguan saraf pusat. Serem ya? Nah, ini sebenarnya apa ya, eee, kalau dalam jumlah yang nggak, eee, yang 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 nggak banyak yang nggak berlebihan, mereka nih nggak jadi polutan jatuhnya. Karena kayak Kak Sera bilang, klorin tuh itu dipakai di kolam renang untuk membersihkan, untuk, pokoknya dia tuh klorin tuh atau untuk pemurnian air dipakai juga. Pemurnian air ya, air yang bakal kita minum, itu pakai klorin juga emang untuk memurnikan. Tapi lagi-lagi kalau misalnya jumlahnya tidak sesuai dan jadi merusak merusak lingkungan gitu kan, merusak air, merusak ekosistem tanah, dia akan menjadi polutan, gitu sobat belajar. Itu untuk gangguan pada manusia. Berikutnya, gangguan pada lingkungan nih. Apakah gangguan pada lingkungannya? Pertama, perubahan kimiawi itu dapat menyebabkan perubahan metabolisme dari mikroorganisme endemik dan antropoda yang hidup di lingkungan tanah. Jadi maksudnya apa nih? Perubahan kimiawi itu bisa menyebabkan, eee, ekosistem cacing atau organisme tanah yang udah kita bahas di episode sebelumnya, itu jadi terganggu tuh karena memang ya perubahan kimiawinya nggak wajar, banyak dan jadi polutan kan tadi Kak Sera bilang kimiawinya ini zat polutan. Jadi dia bisa merusak si ekosistem populasi dari makhluk-makhluk atau organisme tanah tersebut, gitu. Kemudian biomagnifikasi. Ayo, ada yang masih ingat nggak biomagnifikasi? Biomagnifikasi ini kemarin waktu itu kita bahas di ini juga loh, di apa namanya, di pencemaran air. Nah, jadi biomagnifikasi itu nih Kak salah tulis deh ya, kalau misalnya oke, got it. Misalnya gini, mmm, ini kan dia tercemar nih, tanahnya tercemar, Kak gambar ya, tanahnya tercemar. Di sini ada cacing, ya kan? Dan ada segala macam mikroorganisme yang tinggal di dalam tanah, ya kan? Cacing itu kalau misalnya tanahnya tercemar, dia kan ngambil mineral dari tanah, iya kan? Dimakan tuh, diserap sama si cacing mineral-mineral dari tanah. Ya, entar si cacing nyampe ke atas ini, dimakan sama anak ayam atau sama ayam nih. Kasar nggak bisa gambar, tapi ini ceritanya ayam. Ya loh, ya loh, ya. Ini ekornya deh. Ceritanya ayam ya. Dimakan sama ayam. Kemudian ayam dimakan nih sama kamu.
ya kan? Jadi polutan yang dari tanah masuk ke cacing berarti mengandung polutan kan karena dia ngambil mineral dari tanah, dimakan sama si, apa namanya nih, si ayam, entar berarti si ayam menerima polutan dari cacing plus dari si tanah, terus dimakan sama kamu terakhir, berarti kamu akan menerima polutan dari si ayam, dari si cacing, dan dari si tanah. Jadi kamu justru menerima polutan yang paling banyak di antara yang lainnya, gitu. Nah, itu namanya biomagnifikasi. Kemudian ada penurunan hasil pertanian. Ya tentu aja lah kalau misalnya, tanahnya tercemar, kan tadi pencemaran tanah adalah berarti tanahnya tidak bisa berfungsi sesuai semestinya. Di antaranya adalah kehilangan kesuburannya, jadi nggak gembur lagi, ya otomatis ngaruh juga lah ke penurunan hasil pertanian. Jadi, hasil taninya itu nggak sebagus, nggak sebanyak kalau misalnya tanahnya itu subur. Kemudian erosi, ya yang terakhir itu erosi dan masih banyak lagi yang lainnya, kalau pada lingkungan. Nah, terus kalau udah terjadi, kalau udah rusak gitu kan, terus apa yang harus kita lakukan gitu? Gimana cara kita bisa memperbaikinya gitu? Pencemarannya gimana sih penanggulangannya? Di antaranya, yang pertama ada remediasi, ada bioremediasi, ada pembersihan in situ dan pembersihan ex situ. Jadi gini, kalau sebenarnya sama-sama pembersihan sih ini ya. Kalau remediasi itu jadi pembersihan tanah. Jadi lingkungannya tuh diremediasi, dibersihin tuh tanah yang bagian atasnya. Kalau bioremediasi, sama remediasi pembersihan tanah juga yang bagian atas, tapi menggunakan mikroorganisme-mikroorganisme kayak jamur, kayak, pokoknya mikroorganisme dibantu sama alam gitu, dibantu sama jamur-jamur, dibantu sama bakteri gitu loh, kalau yang bioremediasi. Kemudian ada pembersihan in situ, berarti kayak, inside, jadi kayak di dalam site-nya dan pembersihan ex situ ini bahasa lainnya off site gitu. Begitu deh sobat belajar. Nah, kita udah bahas nih, tadi soal Laskar Pelangi, soal timah, bagaimana timah sebenarnya menyuburkan, bukan menyuburkan, membawa keuntungan bagi Pulau Belitung, tapi pada waktu yang sama justru membawa, malapetaka juga untuk para para nelayan dan orang-orang kecil yang ada di Belitung. Kemudian kita udah bahas pengertiannya, tadi pencemaran tanah itu apa, dan kita udah tahu nih faktor-faktornya yang menyebabkan pencemaran tanah itu apa sih, dan dampak dari pencemaran tanah itu apa sih, kita juga udah tahu kan. Kemudian perbaikannya juga tadi baru banget kita pelajari, perbaikan untuk pencemaran tanah gimana caranya. Oke, terakhir, nggak terakhir banget sih, tapi terakhir kita mau bahas soal, soal latihan dari Kak Sarah. Oke, kita lihat yang nomor satu. Nomor satu, sampah plastik dapat menyebabkan terjadinya pencemaran tanah karena A. Mudah larut dalam air tanah, B. Dapat meracuni habitat tanah, C. Tidak dapat dibakar, atau D. Tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Oke, kalau gitu Kak Sarah kasih waktu, hmm, 10 detik buat kamu mikir jawabannya. Oke, sobat belajar pikirkan jawabannya. Tuh, 2, 3, 4, 5, udah tahu belum? 6, 7, 8, 9, 10. Oke, waktunya habis. Nah, kita jawab ya. Jadi, kenapa sampah plastik dapat menyebabkan pencemaran tanah? Hal itu karena Kak Sarah mau warna merah deh. Karena dia tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Ingat ya, kalau sampah plastik itu tuh, dia sebenarnya termasuk, namanya plastik itu masuk ke anorganik. Eee, su anorganik, artinya dia tidak bisa diurai secara alami, karena dia terbuat dari bahan-bahan sintetis, dari bahan-bahan kimiawi. Jadi, diproses oleh manusia gitu, manusia yang bikin secara kimiawi gitu, bukan terjadi secara alami aja di alam. Nah, karena dia anorganik, jadi dia nggak bisa diuraikan oleh mikroorganisme, karena yang bisa diuraikan mikroorganisme itu cuma sampah-sampah yang organik, nih, yang bisa diuraikan itu cuma yang organik. Mudah larut dalam air tanah, udah pasti salah, ya kan, karena dia non-organik kan, terus dapat meracuni habitat tanah, ya betul, dapat meracuni tanah, tapi kenapa gitu? Kenapa meracuni tanah? Ya karena nggak bisa diuraikan. Jadi jawabannya yang paling benar adalah D.
Berikutnya, nomor 2 kita akan bahas. Nah, bertambah banyaknya pemukiman di sekitar ibu kota dapat mengakibatkan terjadinya pencemaran tanah oleh sampah plastik. Upaya untuk mengatasi pencemaran tersebut adalah A. Tidak menggunakan plastik untuk kantong belanja. B. Melarang pemakaian plastik untuk membungkus makanan. C. Mengubur sampah plastik di dalam tanah. Atau D. Mendaur ulang limbah plastik menjadi kerajinan tangan. Oke, coba Kak Sarah mau kalian ini, pikir dulu 10 detik, oke, dari sekarang. Tuh, 2, 3, 4, udah ketemu? 5, 6, 7, 8, 3 detik, 10. Oke, udah 10 detik. Jadi yang mana Kak Sarah jawabannya? Oke, kita lihat ya. Pakai warna merah aja nggak apa-apa. Yang diminta adalah upaya untuk mengatasi pencemaran. Keywordnya, kata kuncinya ada di kata mengatasi. Artinya apa kalau mengatasi? Artinya sudah terjadi dan gimana caranya kita bisa memperbaiki gitu. Udah kepalang jadi nih, udah kepalang tanggung. Apa yang harus dilakukan gitu. Kalau yang A, tidak menggunakan plastik untuk kantong belanja, betul. Tapi ini upaya pencegahan, bukan mengatasi. Ini benar, tapi dia pencegahan. Jadi sebelum kamu pakai plastik untuk kantong belanja, dicegah dulu nih, nggak boleh gitu kan. Kemudian, melarang pemakaian plastik untuk membungkus makanan. Ini juga masuknya ke pencegahan, sama nih kayak ini. Pencegahan. Ketiga, yang C, mengubur sampah plastik dalam tanah. Udah pasti salah yang ini mah, udah pasti nggak benar. Nah, yang D nih, mendaur ulang limbah plastik menjadi kerajinan tangan yang benar. Jadi si limbah plastiknya udah ada gitu, udah keburu ada, terus apa yang dilakukan? Didaur ulang. Karena ingat kemarin kita pernah belajar juga ada 4 R, ya kan? Ada recycle, it's reuse, reduce, dan terakhir repair. Nih, kalau udah keburu ada ya kita recycle atau kita reuse atau reduce atau repair. Gitu sobat belajar. Kemudian pertanyaan terakhir. Pertanyaan yang ketiga. Oke, perhatikan pernyataan berikut. 1. Membatasi penelitian tentang sumber daya alam. 2. Eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran. 3. Penggunaan sumber daya alam sebaik mungkin. Sebaik-baiknya nih ya, kok sebaik doang. Yang keempat, mementingkan kelanjutan penggunaannya. Penggunaan sumber daya alam maksudnya di sini kan ngomongin sumber daya alam ya. Nah, cara pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ditunjukkan oleh nomor A. 1 dan 2, B. 2 dan 3, C. 3 dan 4, atau D. 2 dan 4. Oke, Kak kasih 10 detik dari sekarang. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Udah tahu jawabannya? 10. Oke, kita lihat ya. Jadi cara pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan ditunjukkan oleh nomor, kita lihat nih ya, membatasi penelitian tentang sumber daya alam. Bener nggak? Ya enggak lah. Kenapa pengelolaan sumber daya alam justru membatasi penelitian gitu? Karena membatasi penelitian ini kan justru kita bisa mengetahui apa yang salah, apa yang harus dilakukan gitu kan. Justru kita belajar lebih dalam tentang sumber daya alam, tentang alam. Jadi pasti bukan yang satu. Ini pasti salah nih. Ya kan? Kemudian yang 2, eksplorasi sumber daya alam secara besar-besaran. Udah pasti salah dong. Kan dia justru kita mau nyari cara pengelolaan sumber daya alam. Kalau eksplorasi sumber daya alam itu baik sih, eksplorasi sumber daya alam tuh nggak apa-apa karena memang untuk keuntungan manusia juga kan. Tapi kalau secara besar-besaran lagi-lagi berlebihan, pastinya nggak boleh. Jadi yang ada angka 2-nya salah nih. Udah, jawabannya.
3 dan 4. Penggunaan sumber daya alam sebaik-baiknya atau mementingkan kelanjutan penggunaan sumber daya alam. Nah, ini adalah cara pengelolaan sumber daya alam yang berwawasan lingkungan. Begitu sobat belajar. Oke. Akhirnya kita sampai juga di penghujung episode. Gimana sobat belajar? Udah ngerti belum tentang pencemaran tanah? Semoga tambah ngerti ya. Nah, pokoknya karena kita tadi ngomongin laser pelangi, kasar tutupnya pakai laser pelangi juga deh. Ingat nggak kalau satu temen Ikal yang namanya Lintang, dia itu rumahnya 40 kilometer dari sekolah. Tapi dia selalu bangun paling pagi, datang paling pagi, dia selalu berusaha datang paling pagi di sekolah, walaupun rumahnya itu yang paling jauh di antara teman-temannya. Segitu besarnya keinginan dia untuk belajar, padahal akses untuk pendidikan tuh susah banget. Sedangkan sekarang kan belajar mudah. Makanya kalian tuh pokoknya jangan malas belajar. Kalian tinggal lihat aplikasi kita, tinggal nonton video-video kita. Pokoknya kita akan menyediakan sumber pembelajaran bagi kalian. Biar yang bisa diakses dimanapun kalian berada. Oke? Pokoknya karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar!